Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 92. Benar ya? 92, halaman 92, Al-Hadaru min irtikabil muharramat. Waspadalah dari terperosok melakukan al-muharramat, apa-apa yang diharamkan. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fahadhil a'mal, amalan-amalan ini asbabun, merupakan sebab-sebab, muqtadiyatun, yang menyebabkan lidukhulil jannah, untuk masuk surganya Allah.
Amalan yang mana? Amalan yang disebutkan dalam hadis yang ke-22 ini, di mana ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku sholat 5 waktu, jika aku berpuasa Ramadan, jika aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak lebih daripada itu, apakah aku masuk surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, na'am, ya. Kata Rasul, ya. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, amalan-amalan yang disebutkan tadi di dalam hadis tadi itu adalah asbabun muqtadiyatun lidukhulil jannah, merupakan amalan-amalan yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah. Tetapi hal yang harus kita waspadai, kata Al-Imam Ibn Rajab, wa qad yakunu irtikabul muharramati mawani'a. Terkadang melakukan perbuatan yang haram itu mawani'a, menjadi penghalang. Ya. Ada sebagian amalan-amalan yang muharramat, yang diharamkan, itu terkadang menjadi sebab terhalangnya seseorang masuk surga walaupun dia sudah istiqamah menegakkan apa yang tadi disebutkan. Salat 5 waktu konsisten, puasa Ramadan konsisten, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Tetapi boleh jadi ada perbuatan-perbuatan yang haram yang dia lakukan dan itu menjadi penghalang dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hadar, waspadalah. Kata Al-Imam Ibn Rajab, wa yadullu ala hadza, dalil atas pernyataan ini bahwa ada perbuatan yang haram menjadi sebab terhalangnya seseorang dari surga. Dalilnya adalah hadis Amr ibn Murrah al-Juhani. Qala, beliau berkata, Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah, wahai Rasul, aku telah bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah sungguh sebagai utusan Allah, wa shallaitul khamsa, dan aku melaksanakan salat 5 waktu, wa addaitu zakata mali, dan aku tunaikan zakat hartaku, wa sumtu syahra Ramadan, dan aku pun berpuasa di setiap bulan suci Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, merespon ucapan lelaki ini dengan mengatakan, man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal dunia di atas keistiqomahan di perbuatan yang tadi, 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, karena dia sudah wajibuz zakat maka dia pun tunaikan zakatnya, dan setiap Ramadan dia pun berpuasa. Man mata ala hadza, kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia di atas amalan-amalan itu semua, kana ma'an nabiyyin, maka adalah dia di akhirat nanti bersama para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan bersama para syuhada yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Hakadha wa nasaba isba'aihi, Nabi kemudian menegakkan kedua jarinya, seperti ini kebersamaannya,
dekat sekali bersama Rasul, bersama Nabi, bersama para siddiqin, para syuhada di hari kiamat nanti. Tetapi kata Nabi, malam ya'uqqa walidayhi, selagi dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, lantaran dia terperosok ke dalam perbuatan dosa yang bernama durhaka kepada kedua orang tua, maka dia terhalang dari surga. Dia terhalang dari surga yang sangat agung, yang sangat tinggi kedudukannya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Terhalang semua itu akibat durhaka kepada kedua orang tua. Artinya al-hadharu min irtikabil muharramat, waspadalah jangan sampai kita melakukan dosa besar. Dan di antara dosa besar itu adalah apa? Huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Saudaraku ikhwatal iman, bahkan di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Dalam riwayat hadis ini mengatakan, kata Nabi, semua perbuatan dosa itu ancaman siksanya Allah tunda sampai akhirat nanti, illa uquqal walidain, kecuali perbuatan dosa bernama durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluha, sesungguhnya Allah segerakan uqubat, siksa atas durhaka kepada orang tua fid dunya qabla al mamat, di dunia ini sebelum kematian. Bukan hanya penghalang surga akhirat, bahkan penghalang surga dunia akibat muharramat yang bernama uququl walidain. Inilah yang dijadikan dasar oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasannya betul amalan-amalan tadi, salat 5 waktu, syahadat 2 kalimat syahadat, puasa Ramadan, zakat, itu adalah amalan-amalan yang menjadi sebab Allah masukkan orang itu ke dalam surganya. Tetapi apabila dia melakukan perkara yang haram, maka perkara yang haram itu menjadi mawani', menjadi penghalang-penghalang yang menghalangi orang itu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada tarattubu dukhulil jannati ala fi'li ba'di hadhihi al-a'mal. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada datang riwayat yang hanya menyebutkan sebagian saja dari amalan-amalan tadi. Kalau tadi mengatakan salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, ini hanya sebagian kecil saja dari amalan-amalan itu bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Ala fi'li ba'di hadil amal kas salati, seperti salat saja. Fa fil hadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, man shalla al-bardaini, barang siapa yang menegakkan salat di 2 waktu sejuk. Shallal bardaini, salat di 2 waktu sejuk. Apa itu? Yaitu salat subuh dan salat asar. Kata Nabi, barang siapa yang menegakkan 2 salat ini, dakhalal jannah, dia masuk surga. Lihat, hanya menyebutkan 1 amalan yang bernama salat, pun asar dan subuh yang diistimewakan. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, 2 salat ini adalah ibadah yang disaksikan oleh seluruh malaikat langit dan bumi. Karena pergantian shift petugas malaikat malam berganti dengan petugas malaikat siang, itu terjadi pergantiannya di waktu subuh dan di waktu asar. Ketika malaikat siang akan turun, maka dia turun di waktu subuh. Yang kemudian malaikat tugas malam itu naik di waktu subuh.
Di situ terjadi pertemuan antara dua malaikat malam dan malaikat siang yang bergantian bertugas di malaikat malam dan malaikat siang, dan demikian juga terjadi di waktu asar. Dan mereka, kata Nabi, ketika mereka naik menghadap Allah, mereka ditanya, apa yang engkau lihat tentang hambaku? Dan Allah sudah maha tahu akan apa yang dilakukan oleh para hambanya. Mereka bersaksi bahwasanya aku datang menyaksikan mereka sedang sholat, dan aku tinggalkan menyaksikan mereka sedang sholat. Maka dua sholat ini adalah dua sholat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itulah maka menjadi istimewa sholat subuh dan sholat asar. Dan kata Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Artinya, saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, wa hadha kulluhu min dzikri sabab al-muqtadi alladhi la yu'malu amaluhu illa bistijma'i syurutihi wa intifai mawani'ihi. Artinya, penyebutan amalan-amalan ini, apakah semuanya seperti dalam hadis bab yang ke-22 ini, atau hadis yang menyebutkan man shallal bardaini dakhalal jannah? Artinya bahwa tidaklah sebuah amalan itu disebutkan oleh Rasul sebagai sebab untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, kecuali artinya harus terkumpul syarat dan tersisihkannya penghalang, terpenuhinya syarat dan tersisihkannya penghalang surga, terpenuhinya syarat masuk surga dan tersisihkannya penghalang dari surga, bistijma'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Harus kita penuhi syarat-syarat surga, masuk surga, dan harus kita singkirkan mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qad thabata fil ahadits sahihah, telah pasti di dalam hadis-hadis yang sahih, anna irtikaba ba'dil kabairi, bahwa melakukan sebagian dosa besar itu yamna'u dukhulal jannah, menjadi penghalang masuk surga. Artinya berarti kita harus melengkapi ketaatan tidak hanya satu sisi. Ketaatan itu dikatakan ketaatan adalah ketika kita menjalankan perintahnya dan harus ada sisi meninggalkan larangannya. Maka itulah ibarat dua sayap, yang dengan dua sayap ini seorang hamba akan mengepakkan sayapnya menuju surganya Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, bersama para nabi dan para syuhada, para salihin, para syuhada, para siddiqin. Jadi tidak cukup sekedar menjalankan perintah. Bahkan berulang-ulang saya mengutip penjelasan para ulama bahwa sekedar menjalankan perintah saja itu belum menjadi pembeda antara kita mukmin yang hakiki dengan mereka yang mukmin palsu dari kalangan para munafikin. Kenapa? Karena secara zahir sama-sama menjalankan perintah. Kita sholat, mereka pun sholat. Kita berjamaah di masjid, mereka pun berjamaah di masjid. Bahkan kaum munafikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalannya lebih herois ketimbang amalan mukmin yang di hari ini, di mana mereka bukan hanya berjamaah bersama Nabi di masjid, di mana mereka bukan hanya ikutan amalan yang ringan-ringan seperti itu, bahkan mereka ikut maju ke medan perang bersama pasukan perang Sabil yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka munafik. Maka dari sisi ini kita belum terbedakan secara zahir dengan mereka. Baru kita akan terbedakan dari mereka adalah ketika kita memiliki heroisme meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka
sebagian salaf mengatakan ya, bahwasannya a'mal zahirah, semata amalan zahir itu la tahsulu biha taqwa, tidak mencerminkan ketakwaan seseorang. Tetapi innama tahsulu bima fi qulubihim, tapi yang menjadi cerminan ketakwaan seseorang adalah bagaimana dia mengagungkan pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antara tanda pengagungan itu adalah selain mengagungkan perintahnya dengan menjalankannya ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya, juga pengagungan itu dalam bentuk apa? Mengagungkan larangannya dengan meninggalkannya. Makanya ikhwatal iman, kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah engkau terhadap yang haram, maka dengan begitu engkau adalah a'badan nas, orang yang paling tinggi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengukur seberapa ubudiyah kita kepada Allah, status kepenghambaan kita kepada Allah, ingin kita ukur diri kita, maka lihat setelah kita istiqamah menjalankan perintahnya, maka lihat seberapa hebatnya kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ada ungkapan para salaf yang mengatakan bahwa sekedar menjalankan perintah itu bisa dilakukan oleh al-birru wal fajir, orang yang imannya benar maupun orang yang rusak imannya, semuanya bisa menjalankan perintah. Ammal manahi, adapun larangan-larangan, fala yatrukuha illa siddiqun, tidak akan ada yang bisa mampu untuk meninggalkan larangan kecuali para siddiqun, orang-orang yang benar imannya. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan anna irtikaba ba'dil kabair yamna'u dukhulal jannah, melakukan sebagian dosa besar itu menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga qati'un, orang yang memutus tali silaturahmi. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, kita putus. Terdepan orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita adalah orang tua kita, saudara kandung kita, paman kita, bibi kita, kerabat kita. Mereka memiliki hubungan rahim dengan kita, dekat ataupun jauh, kemudian kita putus. Tidak ada komunikasi, tidak ada saling sapa, tidak ada saling memberi hadiah, tidak ada saling mengunjungi. Wal'iyadzubillah, ini menjadi penghalang dari masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, min kibrin, dari kesombongan. Kesombongan sekecil apapun itu adalah merupakan dosa yang menjadi penghalang seseorang dari surganya Allah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-kibriya'u ridai, kata Allah, wal 'azamatu izari, kesombongan itu adalah ridaku. Antum tahu rida? Kain, selembar kain yang untuk menutup bagian tubuh ketika kita sedang ihram, ya, itu namanya rida. Sedangkan izar itu kain yang bagian pinggang, diikatkan ke pinggang, itu namanya izar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini mengatakan al-kibriya'u izari, kata Allah. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Kesombongan itu adalah ridai, ridaku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah izarku, sarungku. Man naza'ani minhuma wahidan alqaituhu finnar, barang siapa yang merebutnya satu dari dua itu,
merebutnya dari aku lemparkan dia ke dalam kobaran api neraka. Merebut al-kibriya dari Allah, merebut al-azamah dari Allah untuk dipakaikan sendiri oleh dirinya atau dipakaikan kepada orang lain. Maka kata Allah, alqaituhu finnar, aku campakkan dia, aku lemparkan dia ke dalam kobaran api neraka. Kapan seseorang itu telah merebut al-kibriya atau al-azamah untuk dipakai sendiri? Ketika dia sombong kepada orang lain dengan merendahkan orang lain, atau dia menolak kebenaran, dia sendiri yang melakukan itu, atau dia pakaikan kepada orang lain dengan cara dia mengkondisikan orang lain agar menjadi orang yang diagungkan melebihi keagungan yang layak sebagaimana mestinya manusia. Menjadikan orang dikondisikan agar orang lain ngesod-ngesod, munduk-munduk, sujud-sujud. Ini artinya merebut kibriyanya Allah, merebut ridanya Allah, merebut izarnya Allah untuk dipakaikan kepada orang yang lain. Yang manapun perebutan itu, apakah dipakai sendiri atau dipakaikan kepada orang lain, alqaituhu finnar, aku campakkan dia ke dalam kobaran api neraka. Saudaraku ikhwatal iman, kapan seseorang itu terindikasi sebagai orang yang telah merebut itu? Yaitu ketika dia merendahkan orang lain, atau ketika dia tidak mau mengikuti aturan, bahkan aturan yang dia bikin sendiri untuk bawahannya, untuk karyawannya, untuk santrinya, untuk muridnya, untuk rakyatnya. Ketika aturan itu merugikan dirinya, dia langgar. Ini namanya dalam bahasa Al-Quran fa'alun lima yurid, dia berbuat apa yang dia inginkan. Dan ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat apa yang dia mau, itu hanya kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang seperti itu, atau mengkondisikan orang lain seperti itu, maka artinya dia telah merebut rida yang bernama kibriya, merebut izarnya Allah yang bernama al-azamah. Dan kata Allah, alqaituhu finnar. Artinya saudaraku ikhwatal iman, sebagian daripada atau dosa-dosa besar itu menjadi penghalang dari api neraka dan menjadi jalan cepat menuju menjadi penghalang daripada surga dan menjadi jalan cepat menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar itu menjadi penghalang surga dan menjadi jalan cepat menuju neraka. Selanjutnya ikhwatal iman, kata al-Imam Ibn Rajab, wa min huna, dari sini yadhharu ma'nal ahadith, dari sini menjadi nampak makna-makna hadis allati ja'at fi tartibi dukhulil jannah ala mujarradit tauhid. Dari sini menjadi nampak jelas bahwasannya ketika ada hadis Nabi yang mengatakan semata dengan tauhid, semata dengan kalimat tauhid orang bisa masuk surga, maka pemahamannya adalah harus kita perjelas, seperti hadis dari Abu Dzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati di atas itu ucapan, tidaklah dia berucap dan kemudian mati dengan ucapan itu, di atas ucapan itu, kecuali dia masuk surga. Kata Abu Dzar mendengar sabda Nabi ini, qultu, aku berkata, wa in zana wa in sariqa, apakah
walaupun dia telah berzina dan dia telah mencuri, zina ini dosa besar. Terlebih apabila pelakunya adalah seorang yang sudah pernah menikah, ancamannya itu adalah halal darahnya dengan cara dirajam, dikubur sampai leher, kemudian ditimpukin kepalanya dengan batu sampai mati. Bayangkan itu menimpa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mati pelan-pelan dengan ketersiksaan yang luar biasa. Zina itu adalah merupakan pelanggaran salah satu maqasid kubro kenapa syariat ini diturunkan. Salah satu tujuan kenapa syariat ini Allah turunkan, salah satu tujuannya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan orang yang terlibat dalam perbuatan zina itu adalah dia telah merusak maqasid, salah satu daripada maqasid kenapa syariat ini diturunkan. Maka dosa besar. Wa in sariqa, demikian juga mencuri. Apalagi mencuri milik tetangga. Kata Nabi, la an yasriqa ar-rajulu min 10 abyatin. Jika seseorang mencuri dari 10 rumah, itu aisaru 'ala Allah min an yasriqa baita jarih. Sebesar itu dosa mencuri di 10 rumah bukan milik tetangga. Besar dosanya. Besar dosanya. Tetapi kata Nabi, itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang ketika seseorang mencuri di 1 rumah milik tetangganya. Artinya mencuri adalah dosa besar, apalagi milik tetangga. Kita menjadi biang kerok keresahan lingkungan tempat kita tinggal. Tapi kata Nabi, man mata ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba berucap la ilaha illallah kemudian mati di atas ucapan itu, maka dia masuk surga. Kemudian Abu Dzar mengklarifikasi, ya Rasul, apakah walaupun dia telah berzina, apakah walaupun dia telah mencuri? Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in sariqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qalaha thalathan, beliau mengucapkan kalimat ini 3 kali. Thumma qala fir rabi'ah, kemudian setelah mengulang 3 kali ucapan itu, di kali keempatnya Nabi berucap dengan sabdanya, ala ragmi anfi Abi Dzar, setuju ataupun tidak setuju kamu wahai Abu Dzar, bahwasanya orang yang mati di atas la ilaha illallah, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, setuju ataupun tidak kamu wahai Abu Dzar, dia masuk surga. Ini satu hadis yang menerangkan bahwasanya sekedar berucap la ilaha illallah itu masuk surga, apapun yang dia lakukan. Di hadis yang lain, an Ubadah ibni Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, beliau bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah wahdahu, bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang diserahkan, disematkan, diletakkan kepada Maryam, dan itu merupakan roh daripada Allah. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak. Maka adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amalin, Allah masukkan dia ke dalam surga apapun yang dia lakukan, sesuai dengan apa yang dia amalkan.
Ini hadis yang kedua yang menerangkan bahwasanya tegak di atas tauhid itu adalah masuk surga. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu yauman. Suatu hari Nabi bersabda kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, man laqita, barang siapa yang engkau jumpai, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan dia yakin di dalam hatinya tentang itu, fabashshirhu bil jannah, maka kabari dia dengan kabar gembira surga. Ini hadis yang ketiga yang menjelaskan bahwa bersyahadat tauhid itu adalah surga balasannya. Wa fil ma'na ahadits katsira jiddan, hadis yang semakna dengan ini banyak sekali, kata al-Imam Ibnu Rajab. Wa qala ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama berkata, inna kalimatat tauhidi, sesungguhnya kalimat tauhid itu sababun muqtadin, sebab yang menyebabkan lidukhulil jannah, untuk masuk surga, walin najati minan nar, dan untuk selamat dari api neraka, lakin lahu syurutun, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya, harus terpenuhi. Apa syaratnya? Wahia al-ityanu bil faraid, tegakkan yang fardu, wa mawani'u, dan ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahia ityanul kabair, yaitu melakukan dosa besar. Artinya hadis-hadis yang tadi, yang barusan kita bacakan, 3 hadis yang semuanya mengatakan semata ucapan la ilaha illallah, kemudian pengucapnya mati di atas ucapan itu maka masuk surga. Ini harus difahami bahwasannya itu benar sebagai sebab masuk surga, tetapi harus terpenuhi syaratnya dan tersingkirkan penghalangnya. Karena sebagaimana diungkapkan kepada al-Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu, inna nasan yaqulu, ada orang berkata kepada al-Imam Al-Hasan, masyarakat ini punya ungkapan yang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Faqala, maka al-Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, la man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, fa adda haqqaha wa fardaha, dan dia menunaikan haknya la ilaha illallah, wa fardaha, dan menegakkan kefarduan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Ini maknanya. Sebagaimana la ilaha illallah telah kita tafsiri, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali hanya Allah semata, maka sabda Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu juga harus ditafsiri dengan tafsiran, yaitu man adda haqqaha wa fardaha, orang yang memenuhi syaratnya dan menyingkirkan penghalangnya. Syaratnya adalah la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang itu adalah dengan ikhlas, dan dia mengerjakan tuntutan konsekuensi dari ucapan itu dan meninggalkan penghalang-penghalangnya, itu dosa-dosa besar. Jadi la ilaha illallah itu menjadi sebab masuk surga, bukan semata sekadar ucapan. Kalau cuma sekedar ucapan, tidak ada tuntutan apapun, maka tidak mungkin terjadi peperangan antara Nabi dengan orang-orang musyrik jahiliyah di kala itu. Kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi intimidasi dari orang-orang kafir musyrik di kala itu? Karena mereka tahu tidaklah Nabi Muhammad menyerukan untuk berucap la ilaha illallah kecuali ada konsekuensi yang harus ditegakkan, yaitu apa? Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan larangannya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itulah maka orang-orang pembesar kafir Quraisy melakukan
penggalangan kekuatan untuk menghentikan dakwah la ilaha illallah. Karena dakwah ini bukan semata mengajak hanya berucap kemudian selesai, tidak, tetapi ada tuntutan, yaitu menjalankan tuntutannya dengan taat kepada Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan larangan terbesar adalah meninggalkan kesyirikan. Dan kemudian berikutnya. Wa qila li Wahb ibn Munabbih, dikatakan kepada seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, Wahb bin Munabbih, ada orang berkata kepada beliau, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Qala, Wahb bin Munabbih berkata, "Bala, betul. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin, tidaklah sebuah kunci, illa walahu asnan, kecuali memiliki gerigi-geriginya." Kunci kalau cuman polos kayak paku tidak akan bisa membuka. Maka kata beliau, betul, la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Tetapi tidaklah sebuah kunci pasti memiliki gerigi-geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi-gerigi, futihalaka, maka akan dibukakan untukmu. Wa illa, tetapi jika tidak, lam yuftah laka, tidak akan dibukakan untukmu. Dan gerigi-gerigi kunci itu adalah tadi, menjalankan yang fardu, meninggalkan yang haram. Bukan hanya sekedar semata ucapan belaka, tetapi harus ada syarat, dan diistilahkan oleh Wahb bin Munabbih sebagai gerigi-gerigi anak kunci. Jalankan yang fardu, tinggalkan yang haram. Wa qalat ta'ifatun, telah berkata sekelompok ulama, hadhihi nusus al-mutlaqah, nas yang mutlak ini, yaitu sabda Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ini namanya dalil yang mutlak, tidak ada pembatasan. Yang penting berucap la ilaha illallah maka surga. Ini namanya dalil yang mutlak. Ini kata para ulama, nas yang mutlak ini muqayyadatun, harus ditakyidi, dibatasi dengan apa? Bi an yaqulaha bisidqin wa ikhlasin. Batasannya bahwasanya betul la ilaha illallah itu adalah menjadi sebab seseorang masuk surga adalah apabila dia mengucapkannya bisidqin, dengan penuh kejujuran, wa ikhlasin, dan keikhlasan semata karena Allah. Dan tanda keikhlasannya, wa ikhlasuha wa sidquha, keikhlasan seseorang saat mengucapkan la ilaha illallah, wa sidquha, dan kejujuran seseorang saat mengucapkan la ilaha illallah itu ditandai dengan apa? Yamna'ul israra ma'af ala maksiatin, mencegah orang itu dari kemaksiatan. Ikhlaskah ucapan kita la ilaha illallah? Jujurkah persaksian kita la ilaha illallah? Tandanya adalah apabila kita meninggalkan kemaksiatan, maka itu artinya ucapan kita terhadap la ilaha illallah itu jujur dan ikhlas. Tetapi kalau kita israr, terus-terusan melakukan kemaksiatan, maka dusta ucapanmu terhadap la ilaha illallah. Tidak ikhlas, tidak jujur, dusta semata. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata para ulama, kalimat mutlak man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu harus ditakyidi, dibatasi dengan penjelasan bahwa itu baru akan bisa menjadi sebab masuk surga apabila diucapkan dengan ikhlas dan penuh kejujuran. Tandanya adalah kita tidak menjadi orang yang musirrun alal maksiyah, berkesinambungan terus-terusan di atas kemaksiatan. Itulah tanda keikhlasan, tanda kejujuran terhadap ucapan kita terhadap la ilaha illallah. Maka fa in tahaqqaqal qalbu bi ma'na la ilaha illallah, fa inna tahaqquqal qalbi bi ma'na la ilaha illallah wa sidqaha fiha wa ikhlasahu biha
realisasi hati terhadap makna la ilaha illallah, kejujuran hati terhadap la ilaha illallah yang diucapkan, keikhlasan hati terhadap la ilaha illallah yang diucapkan, itu yaktadi, konsekuensinya adalah an yarsakha fihi ta'alluhullah wahdahu. Konsekuensinya bahwasanya kita ikhlas, bahwa kita jujur, bahwasanya makna la ilaha illallah itu sudah menghujam dalam diri kita. Itu konsekuensinya adalah kokohnya penuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijlalan dalam bentuk pengagungan, wahaibatan dalam bentuk rasa takut, wa makhafatan dan rasa takut, wa mahabbatan wa rajaan, wa ta'ziman, cinta dan pengharapan, wa tawakkulan dan tawakal, wa yamtali bidzalika, dan itu semua memenuhi rongga hatinya, wa yantafi anhu ta'alluhu ma siwahu minal makhluqin, dan konsekuensinya juga dia menyingkirkan kepenuhanan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertuhan kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya karena Allah dan hanya dengan aturan Allah, dan meninggalkan sesembahan yang lain, meninggalkan sesembahan yang bukan kepada Allah, meninggalkan sesembahan yang bukan karena Allah, dan meninggalkan cara sesembahan yang bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi bahwa orang itu ikhlas dan sidq di dalam berucap la ilaha illallah. Wa mata kana kadzalika, maka barang siapa yang seperti itu, lam yabqa fihi mahabbatun wala iradatun wala talabun li ghairi ma yuriduhu Allah wa yuhibbuhu wa yatlubuhu. Barang siapa yang seperti itu, maka tidak ada tersisa cinta dan keinginan dan kemauan selain apa yang diinginkan oleh Allah. Dia hanya menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia hanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Wa yantafi bidzalika minal qalbi jami'u ahwa'in nufusi wa iradatih, dan akan tersingkirkan cinta-cinta hawa nafsu, keinginan-keinginan hawa nafsu, wa waswasi syaitan, dan tersingkirkan bisikan-bisikan syaitan. Faman saddaqa fi qawlihi, faman sadaqa fi qawlihi la ilaha illallah, maka barang siapa yang jujur dalam ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, lam yuhibba siwah, dia tidak akan mencintai selain Allah. Walam yarju illa iyyah, dia tidak menginginkan kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha ahadan illallah, dan dia tidak takut seseorang pun kecuali hanya kepada Allah. Walam yatawakkal illa ala Allah, dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Walam tabqa lahu baqiyatun min athari nafsi wa hawa, tidak tersisa pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallah, tatkala tersisa di dalam hati sesuatu dampak keinginan selain Allah, maka itu artinya pertanda min qillati sidqi fi qawliha, pertanda sedikitnya kejujuran terhadap ucapan la ilaha illallah. Wa yashhadu li hadzal ma'na haditsu Mu'ad, menyaksikan terhadap makna di atas hadis Mu'ad, dalil atas makna di atas adalah hadis Mu'ad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Nabi bersabda, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini hadis dalil yang menerangkan bahwasanya orang yang berucap la ilaha illallah ini adalah orang yang ikhlas dan jujur, adalah ketika momentumnya adalah momentum menuju kematian. Fa innal muhtadar, sesungguhnya orang yang sedang ihtidar, sedang proses menuju kematian, sedang naza', la yakadu yaquluha illa bi ikhlas, tidaklah dia berucap saat momentum menuju kematian, tidaklah dia berucap la ilaha illallah kecuali dengan ikhlas. Wa taubatin, dan penuh pertaubatan, wa nadamin, dan penuh penyesalan ala ma madha, terhadap masa lalu yang kelam, wa azima, dan dia bertekad kuat ala alla ya'uda ila mithlih, untuk tidak mengulang keburukan masa lalu itu. Orang ketika momentum menuju kematian di akhir hayat,
Tidaklah berucap la ilaha illallah kecuali itu adalah penuh keikhlasan, kecuali penuh pertaubatan, kecuali penuh penyesalan akan masa lalu, dan tentunya tidak akan mengulang keburukan masa lalu itu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Inilah tuntutannya, bahwa hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga, itu harus dibatasi maknanya, yaitu ketika orang itu memenuhi tuntutan la ilaha illallah berupa menjalankan yang fardu, meninggalkan yang haram, dan itu disaksikan oleh hadis yang barusan kita baca. Tidaklah orang saat menuju kematian berucap la ilaha illallah kecuali pasti jujur, karena sudah tidak ada kesempatan lagi, kecuali pasti dia sedang berada pada situasi pertaubatan yang utuh, penyesalan yang utuh terhadap masa lalu yang kelam, dan pasti dia tidak akan mengulangnya kembali keburukan masa lalu itu. Artinya inilah yang harus kita fahami, ya. Amalan-amalan itu, apapun amalannya, perbuatan tubuhkah ataukah ucapankah yang dikatakan masuk surga, itu iya apabila terpenuhi syaratnya, tersingkirkan penghalangnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita pertemuan depan hadis ke-23 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.